Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas satu saham yang ternyata rutin diborong oleh pengendalinya. Jadi sebagus apa sih prospek saham ini sehingga selalu diborong ya oleh pengendalinya? So, kita akan menganalisa baik secara fundamental ya, valuasi dan lain-lain. Kita pun akan mencari harga wajar saham ini dan juga memprediksikan dividen finalnya di tahun 2024. Jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Akra, di mana pengendali AKR Korporindo atau saham Akra ini kembali borong saham Akra dan membelinya sekitar 6,34 juta saham ya di harga 1.625 sampai 1.651 rupiah per lembar saham. Dan teman-teman perhatikan guys ya, di bulan Januari 2024 ya, PT Arta Kencana Raya Tama sebagai pengendali dari Akra ini sudah 12 kali melakukan transaksi pembelian atau biasa kita sebut dengan buyback saham ya guys ya. Nah, ini sejak tanggal 3 Januari 2024 dia sudah 12 kali melakukan aksi buyback ya guys ya sampai tanggal 25 Januari kemarin. Nah, jadi pertanyaannya adalah, jadi sebagus apa sih prospek bisnis dari Akra ini sehingga ya pengendali dari saham Akra ini rutin sekali dia buyback saham Akra? Atau mungkin ya pengendalinya ini kebanyakan uang, jadi mungkin bingung gitu guys ya uangnya mau dibuat apa. Ya udahlah kita buyback saham aja, mungkin seperti itu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya, kita akan coba bahas secara singkat gitu guys ya, secara uh, menyeluruh lah ya untuk saham Akra ini. So, yang pertama kita akan bahas dulu ya untuk profil perusahaan dari saham Akra, di mana AKR Korporindo ya dengan kode saham Akra ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan juga distribusi bahan kimia dan bahan bakar minyak BBM dan juga gas guys ya. Juga meliputi usaha dalam bidang logistik, jasa pengangkutan, penyewaan gudang dan tangki, perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, kontraktor bangunan, dan jasa, kecuali jasa hukum, juga menjalankan usaha yang bertindak sebagai perwakilan atau peragenan dari perusahaan lain, baik di dalam dan luar negeri ya. Nah, jadi secara garis besar ya, AKR Korporindo ini bisnisnya ya distribusi bahan kimia dan bahan bakar minyak atau BBM dan juga gas. Ya, sedangkan usaha-usaha lainnya ini saya lihat ya memang tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pendapatan dari saham Akra ini. Kita lihat guys ya, di sini perusahaannya didirikan pada tanggal 28 November 1977, masuk ke dalam sektor minyak, gas, dan juga batu bara, tapi sub-industrinya di penyimpanan dan distribusi minyak dan juga gas. Tanggal IPO-nya di 3 Oktober 1994, lalu untuk kapitalisasi marketnya 33,72 triliun. Dengan komposisi pemegang saham, ada pengendali ya, yaitu PT Arta Kencana Raya Tama memegang 59,6% dan porsi kepemilikan masyarakat itu 38,72% guys ya. Nah, jadi PT Arta Kencana Raya Tama ini sebagai pengendali itu memegang sekitar 59,6% dan rutin melakukan pembelian kembali atau buyback saham terhadap saham Akra. Kita lihat komposisi pendapatan ya dan juga penghasilan yang didapatkan oleh saham Akra ini sebagian besar itu memang dari perdagangan dan distribusi BBM kepada pihak ketiga, menyumbang pendapatan sekitar 72,8%. Sedangkan yang kedua adalah dari perdagangan dan distribusi kimia dasar ini menyumbang 22,5%. Sedangkan jasa-jasa lainnya ini hanya menyumbang pendapatannya ini cukup kecil guys ya dibandingkan dua segmen yang tadi, yaitu perdagangan dan distribusi BBM kepada pihak ketiga dan perdagangan distribusi kimia dasar dan juga lain-lain seperti itu. Kita akan lanjut ya melihat dari sisi harga, di mana harga AKR Korporindo ya sebenarnya untuk hari ini AKR itu dia ada koreksi ya 2,68% ini di sesi 1 pada hari Senin. Tapi kalau misal kita perhatikan ya saham Akra ini di 5 tahun terakhir memang harga sahamnya ini sedang all time high, yaitu di sekitar harga 1.600-an. Nah, teman-teman pasti bingung ya guys ya, kenapa sih kok pengendali ini mau-maunya dia membeli saham Akra di harga 1.600-an. Tadi kita lihat guys ya 1.625 sampai 1.651. Padahal harga saham Akra ya guys ya per hari ini itu
sudah ibaratnya dekat dengan all time high-nya, itu di 1635-an, seperti itu guys ya. Bahkan per hari ini malah ada koreksi. Apakah hari ini pun Akra masih buyback sahamnya? Nah, kita nanti tunggu aja update news-nya, seperti itu guys ya. So, saham Akra ternyata sedang all time high di 1600-an. Kita akan coba pantau ya secara fundamental, di mana PE ratio-nya 14,39 kali dan PBV atau price to book value di angka 3,075 kali. Wah, ternyata dari sisi valuasi ya, meskipun PE ratio-nya masih menarik ya di bawah 20, tapi PBV-nya ini sudah lumayan cukup mahal ya, dengan PBV di atas 2 gitu guys ya. Lalu kita lihat dari sisi net income ya, diproyeksikan di tahun 2023 ini ternyata net income-nya itu akan mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022. Di mana di tahun 2022 pendapatannya 2,4 triliun, sedangkan net income di tahun 2023 diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,2 triliun aja. So, apakah di sini pengendali masih melihat bahwa prospek perusahaan AKR Corporation ini akan sangat bagus di masa depan? Nah, tentunya kita bisa melihat ya dari aksi buyback yang dilakukan oleh pengendali saham Akra. Akra ini memiliki cash 6,4 triliun, total asetnya 28,8 triliun, total liabilitas 15,7 triliun, lalu working capital 5,6 triliun, dan total ekuitasnya 10,6 triliun. Nah, kalau misalkan kita bandingkan ya, total liabilitas terhadap ekuitasnya, di sini liabilitasnya lebih tinggi dibandingkan total ekuitasnya. Jadi harapan kita sih ya, semoga saja Akra ini bisa melunasi hutang-hutangnya ya, kemungkinan memang hutang jangka panjang. Dari profitabilitas ya, NPM atau net profit marginnya di 6,71%. Ini cukup rendah guys ya, kalau misal kita perhatikan dari sisi net profit margin. Lalu kita akan perhatikan juga dari sisi dividen ya, di mana dividen payout ratio-nya ini pernah membagikan 110% guys, yaitu di tahun 2023 dengan dividen yield 7,65%, dan terakhir membagikan dividen di tahun 2023 itu 3 November 2023. Nah, kalau misal kita perhatikan dari rutinitas ya pembagian dividen, Akra ini biasanya membagikan dividen setahun 2 kali guys ya, tapi entah kenapa di tahun 2023 ini saham Akra membagikan dividen 3 kali, yaitu di tanggal 10 bulan 5, lalu tanggal 4 bulan 8 atau di bulan Agustus, dan juga di tanggal 3 bulan 11 ya. Ini 3 kali membagikan dividen ternyata untuk saham Akra di tahun 2023. Jadi untuk tahun 2024 nanti kita akan lihat ya, apakah Akra ini bisa membagikan dividen 3 kali atau kembali ke 2 kali selama setahun seperti itu. Kita lanjut ya melihat dari valuasi. Di sini kita akan coba cek valuasinya. Untuk min PBV-nya itu di PBV 2,66 kali. Sedangkan PBV saat ini di PBV 3,07, ini sebenarnya sudah overvalue atau kemahalan guys ya. Kalau misalkan kita hanya melihat dari rasio PBV-nya aja, jadi di harga 1635 penutupan sesi satu hari ini ya, harga Akra ini sebenarnya sudah overvalue atau mahal. Nanti kita akan coba lihat juga harga wajarnya, biar teman-teman juga punya proyeksi ya untuk saham Akra ini ya, meskipun memang sahamnya sedang uptrend. Kita lanjut melihat dari sisi seasonality, di mana dari sisi seasonality, Akra ini biasanya naik di sekitar bulan April, lalu di pertengahan tahun guys ya, ketika akan membagikan dividen, seperti itu. Lalu probabilitas terbesarnya Akra ini biasanya naik di bulan Desember. Jadi di bulan Desember rata-rata Akra ini selalu mengalami kenaikan dan close di posisi yang hijau, seperti itu. Kembali lagi ke rutinitas pembagian dividen. Dari sisi imbal hasil dividen yield, kalau misal teman-teman perhatikan ya, angka imbal hasil dividen yield-nya ini tidak konsisten. Ya, jadi kadang bagi dividen besar, tapi kadang juga bagi dividen yield kecil. Seperti di tahun 2022 ini dividen yield-nya kecil, hanya sekitar 3%-an. Tapi di tahun 2023 karena membagikan dividen 3 kali, ini dividen yield-nya tembus 8%-an, seperti itu. Lalu kita pantau juga di tahun 2021 ternyata berhasil membagikan dividen dengan yield 19%. Tapi di tahun-tahun sebelumnya ini bahkan sempat membagikan dividen yield hanya sekitar 1-2%-an aja. So, untuk saham Akra ya, meskipun rutin membagikan dividen setahun 2 kali guys ya, sejak tahun 2010, tapi Akra ini dari sisi imbal hasil atau dividen yield-nya ini naik turun guys ya, jadi tidak terlalu konsisten lah ya dalam membagikan dividennya. Kemungkinan besar EPS-nya pun naik turun ya. Jadi
kalau misalkan teman-teman lihat dividennya tidak konsisten, ya untuk yield-nya ya tidak konsisten, berarti EPS-nya pun naik turun. Ada kalanya penghasilannya bagus, net income-nya bagus, dan membagikan dividen besar, tapi ada kalanya juga saham Akra ini EPS-nya turun, net income-nya turun, dan hanya bisa membagikan dividen yang kecil, seperti itu. Kita akan lanjut guys ya melihat ke ini dulu ya, proyeksi harga dulu, di mana saham Akra harga terendah ya dalam 1 tahun itu di 1230, harga tertingginya atau all time high-nya itu di 1680. Jadi harga saat ini di 1635 ini sangat dekat ya dengan harga tertingginya di 1680. Maka posisi harga Akra saat ini yaitu di posisi persentil 90, dan ini masuk ke dalam high risk guys ya. Sorry, belum saya ganti. Ini masuk ke dalam high risk. Nah, di mana high risk itu biasa ditandai ya dengan saham yang super uptrend dan juga dekat dengan posisi all time high-nya. Jadi di sini saya tidak bisa merekomendasikan ya untuk entry point-nya, karena ya untuk entry point di saham Akra tentunya risikonya lebih besar ya dibandingkan dengan reward-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan risk and reward, saham over value dan mendekati all time high ini secara reward-nya semakin tipis seperti itu guys ya. So, gimana nih untuk saham Akra ya? Buat teman-teman yang mungkin tertarik terhadap saham Akra, silahkan dianalisa kembali guys ya. Dan simak video ini sampai akhir tentunya. Nah, jadi untuk kategori low risk itu di posisi 0 sampai 40. Lalu untuk posisi medium risk ini di posisi persentil 45 sampai 70, dan posisi high risk ya, harga sahamnya itu high risk itu di posisi persentil 75 sampai dengan 100 ke atas. Jadi all time high dan super uptrend ini masuknya ke dalam high risk kalau misalkan dari sisi harga saham. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nekat, mau trend following gitu guys ya di saham Akra, ya boleh-boleh aja, karena memang sahamnya juga sedang super uptrend dan pengendalinya ini rutin memborong saham Akra. Jadi ya kalau misalnya teman-teman tarik kesimpulan sederhana ya, kenapa sih kok pengendali dari Akra ini rutin sekali ya membuyback sahamnya, bahkan ketika harga sahamnya all time high ya, dan sedang mengalami super uptrend. Kemungkinan besar satu, pengendalinya itu melihat ya di mana saham Akra ini punya potensi untuk besar ya, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi lagi, entah itu di tahun 2024 ini gitu guys ya. Lalu yang kedua, kemungkinan ya pengendali dari saham Akra memiliki cash yang besar gitu guys ya, atau memiliki kerjasama dengan pihak ketiga mungkin guys ya, untuk membeli saham Akra gitu guys ya, untuk melakukan buyback, atau mungkin ada niat terselubung untuk go private. Nah, kita tidak pernah tahu guys ya maksud dan juga niat dari pengendali ya, kenapa kok rutin sekali rutin sekali membuyback saham gitu guys ya, padahal harga sahamnya sedang uptrend. Jadi apakah ada potensi naik? Ada. Potensi kenaikan itu selalu ada ya guys ya, selama saham Akra ini ya dia tidak ada masalah dari sisi bisnis, tidak ada masalah dari sisi kinerja. Saya rasa Akra ini masih bisa lanjut naik gitu guys ya, apalagi pengendalinya masih ibaratnya pede lah ya dengan memborong saham Akra di harga atas. Kita akan langsung ya melihat harga wajar dari saham Akra. Kita menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value dengan pertumbuhan EPS sekitar 3%-an per tahunnya. Maka di sini kita bisa lihat guys ya, PBV saat ini di 3 kali, apakah masih ada margin of safety atau memang sudah kemahalan. Dengan value per lembar sahamnya di 535. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan EPS kali 10 sama dengan murah, EPS kali 20 sama dengan mahal. Nah, ini adalah metode yang sebenarnya cukup simpel, namun tidak terlalu akurat gitu guys ya. Tidak terlalu akurat. Jadi kita akan coba lihat harga wajar saham Akra ini, yaitu di harga, nah ini guys ya, harga wajar yang kita hitung adalah di harga 944 per lembar saham, dan harga saat ini di 1635. Jadi sudah over value ya guys ya untuk harga saham Akra menurut metode Benjamin Graham ya, seperti itu. Lalu kita pun ya bisa lihat di sini, kita akan prediksikan juga dividennya. Nah, tapi kita akan ambil kesimpulan terlebih dahulu, di mana harga saat ini 944 ini sebenarnya sudah over value ya menurut Benjamin Graham Fair Value. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan EPS kali 10 sama dengan murah, ya berarti harga saat ini ya di 1600-an ini masih berada di posisi tengah-tengah nih, antara 1100 sampai 2300 ya. Jadi kalau misalkan menurut metode EPS kali 20 sama dengan mahal, bahwa
harga saham Akra saat ini di 1.600-an, ini belum terbilang mahal ya, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan metode yang EPS kali 20, harga saat ini ya tidak mahal banget lah ya untuk Akra, seperti itu guys ya. Kita akan prediksikan ya untuk dividennya di harga saat ini 1.635, lalu untuk proyeksi EPS-nya ini mengalami penurunan ya dari Rp120 per lembar saham, diproyeksikan akan turun EPS-nya menjadi Rp114 per lembar saham ya. Dengan proyeksi tadi sudah kita lihat juga dari sisi net income di mana diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan. Makanya EPS-nya juga diproyeksikan turun seperti itu. Kita akan langsung buka guys ya di sini dengan EPS 114 per lembar saham dan dividen payout ratio yang membagikan sekitar 52 sampai 62% dari laba bersihnya, maka potensi dividennya 59 sampai 71 rupiah per lembar saham dengan dividen yield sekitar 4% di tahun 2024 ini. Nah, dividen yieldnya ini akan lebih tinggi dengan catatan teman-teman bisa membeli saham Akra di harga bawah ya, di bawah 1.500 misalkan, atau DPR-nya yang naik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dividen yield tinggi, ya berarti beli sahamnya harus di harga murah ketika harga sahamnya tertekan, dan perusahaannya harus membagikan DPR yang lebih tinggi dibandingkan DPR rutinitas secara historikalnya, seperti itu. Misalkan DPR Akra ini biasanya bagi 62%. Nah, ketika Akra ya memutuskan untuk membagikan DPR misalkan 70 atau 75% atau bahkan 80% lah ya. Nah, berarti dividen yield-nya ini akan naik dan akan lebih menarik seperti itu. Lalu kalau misalnya teman-teman bandingkan guys ya, perusahaan Akra ini di jasa migas ya, perdistribusian dan juga perdagangan migas, ada juga saham-saham lain yang masuk di sektor migas juga. Ya, ada Elsa, Medco, Pegas, Cegas dan lain-lain ya. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah ada saham lain yang lebih menarik daripada saham Akra? Boleh tulis aja di kolom komentar guys ya pendapat teman-teman, ataupun teman-teman punya pandangan lain tuh boleh ya tulis aja di kolom komentar. Begitupun kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan guys ya, silahkan ya feel free lah ya untuk menulis kalimat-kalimat indah di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan support channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.